channel My Plant Diary, channel yang bakalan bahas tentang identifikasi tanaman, cara merawat, permasalahan dan solusinya sampai dengan perbanyakan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan komen untuk diskusi lebih lanjut. Jangan lupa juga untuk follow IG Zulfa Flower Surabaya Plant Shop untuk mendapatkan tanaman yang kamu idamkan. Hai, tadi sudah lihat ya cuplikan tanaman yang mau kami bahas di video kali ini. Kami mau mencoba untuk mereview tanaman lokal pride Indonesia, yaitu Rhaphidophora foraminifera variegata beserta dengan varian serta corak warnanya. Dan kelima varian ini saya dapatkan semuanya dari tanah Borneo, Kalimantan. Rhaphidophora merupakan salah satu genus tanaman dari famili Araceae, genus yang sama dengan tanaman monstera serta philodendron. Karena masih berkerabat, Rhaphidophora tak jarang dianggap sama meskipun secara klasifikasi merupakan genus yang berbeda. Layaknya monstera dan philodendron, terdapat banyak sekali jenis Rhaphidophora yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat ini sudah banyak spesies Rhaphidophora yang telah teridentifikasi, salah satunya adalah Rhaphidophora foraminifera. Tanaman ini merupakan tanaman merambat yang membutuhkan penopang seperti pohon, turus, ataupun juga tembok yang keras sehingga daunnya bisa cepat mature. Daunnya berbentuk lonjong, memanjang, dan meruncing di ujungnya serta mengkilat pada permukaannya secara alami. Ketika masih berukuran baby, sepertinya tidak ada yang istimewa dari tanaman ini. Hanya saja ketika sudah mulai mature, dia akan memunculkan lubang-lubang di sekitaran tulang daun utama. Semakin mature, semakin banyak lubangnya dan semakin mempesona. Yuk kita mulai untuk mereview satu persatu varian warna dari Rhaphidophora foraminifera variegata. Yang pertama adalah variegata mint. Coraknya yang tidak terlalu jelas karena hanya perbedaan antara warna hijau muda dan hijau tua, sehingga kalau tidak mendekat tidak begitu terlihat perbedaannya. Untuk corak yang ini memang harganya paling rendah di antara yang lain, tapi kelebihannya no gosong-gosong. Dan untuk pencacahan atau perbanyakan, dia cenderung menghasilkan anakan yang lebih stabil. Untuk varian yang kedua, saya menyebutnya sebagai yellow marble. Sebenarnya mirip dengan mint, hanya saja ini lebih kelihatan coraknya, lebih jelas dan warnanya kekuning-kuningan. Untuk varian yang ini, dia juga memiliki kelebihan jarang gosong, kemudian untuk perbanyakan dia juga menghasilkan anakan atau keturunan yang stabil coraknya. Corak variegata yang seperti ini memang anti rewel dan pertumbuhannya lebih cepat. Varian yang ketiga yaitu adalah yellow variegata. Variegata kuning ini kadang juga muncul seperti halnya marmorata. Warnanya tricolor, jadi ada creamy-creaminya, kemudian warna kuningnya mencolok serta hijaunya juga cerah. Tanaman saya yang ini sebenarnya gen variegatanya bagus karena menor-menor, hanya saja memang jadi sering gosong ya.
karena ini ada di daerah panas, yaitu di Sidoarjo. Panasnya cetar dan dia barusan beralih dari daerah yang adem. Corak yang keempat adalah white marble. Jadi warnanya cenderung lebih merata antara putih dan hijau, sehingga corak yang ini juga jarang gosong. Dan yang terakhir adalah varigata putih, atau kalau di Monstera biasanya disebut Monstera albo ya. Dan untuk yang jenis ini, varian yang ini lebih langka, lebih sulit untuk didapatkan. Memang menurut saya paling cantik di antara corak-corak yang lain. Hanya saja memang ya sekali lagi gampang gosong. Untuk perawatan yang saya lakukan, pertama yaitu adalah penempatan. Penempatannya harus banyak cahaya yang masuk, biasanya di bawah plastik UV dan paranet. Tapi lingkungan sekitarnya harus adem ya. Jadi saya tidak menaruhnya di atas rak, tetapi di atas tanah. Walaupun pakai pot, tetap di atas tanah, dan tanahnya saya basahi kalau siang hari ketika panasnya cetar banget. Jadi lingkungan sekitarnya adem, tidak ada pantulan panas dari alas rak kayak besi ataupun asbes, itu tetap memantulkan panas sehingga memicu udara sekitar menjadi panas juga. Kalau bawahnya tanah itu cenderung lebih adem. Kemudian di antara rerindangan tanaman-tanaman yang lebih besar tapi tidak tertutupi ya. Kemudian angin itu juga harus tempat yang berangin. Kalau memang greenhouse kita itu tertutup, kita bantu dengan menggunakan kipas angin. Kemudian untuk penyiraman bisa 3 hari sekali saja, siram guyur biasa. Terus untuk media saya menggunakan andam bambu full andam bambu. Itu bisa menjaga kelembapannya dan alhamdulillah cocok untuk di daerah saya yang panas. Bisa ditambahkan dengan lumut di atasnya agar bisa lebih cepat memancing akar angin untuk menjadi akar asli, sehingga memudahkan untuk perbanyakan atau pencacahan nantinya. Karena untuk Rhapidopora foraminifera menurut saya itu lebih sensitif dibandingkan dengan Pilomonstera. Saya cenderung gagal ya kalau hanya menggunakan akar angin untuk pencacahan. Jadi harus dijadikan akar asli dulu, itu lebih aman. Berbeda dengan Pilomonstera yang menggunakan akar angin pun persentase hidupnya lebih banyak. Demikian review kali ini tentang Rhapidopora foraminifera variegata. Ini yang dari tanah Borneo. Semoga saya bisa segera mendapatkan koleksi dari Sumatera. Saya sangat mengidamkan bisa mendapatkan Rhapidopora dari Sumatera. Semoga nanti bisa bikin video next ya. Dan kalau bermanfaat silakan di-share dan like, atau ada yang masih mau ditanyakan atau di-sharingkan, atau ada yang mau memberitahu something tentang Rhapidopora, ada yang mau share kalau di daerah lain bagaimana perawatannya, bisa di kolom komentar ya kakak.
Untuk kritik dan saran mohon disampaikan dengan sopan dan kami akan sangat berterima kasih atas input Anda. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Bye-bye.